Aduh, Ji. Sedih banget lihat berita-berita ya. Apalagi nih saudara-saudara kita yang lagi di daerah sekitar Semeru. Puluhan orang ini jadi korban. Ngeliat beritanya tuh, aduh, kayaknya nggak kuat gitu. Ngilu. Sedih hati gue. Sampai Apalagi pula, yang terakhir ini loh. Ceritanya yang anaknya nggak tega ninggalin ibunya yang udah tua. Jadi mereka ya udah kayak udah pasrah aja, terus mereka ditemukannya dalam keadaan berpelukan. Masya Allah. Aduh, langsung pengen nangis ngeliatnya. Bukan hanya itu aja, beberapa tempat kayak ada banjir rob di Jakarta, banjir, Bali banjir, ini, Lombok juga, aduh. Iya, kemarin di Denpasar itu yang Legian banjir, pesawat nggak bisa mendarat, balik lagi ke Jakarta. Sampai balik lagi? Iya. Masya Allah. Wah, sedih banget ya pokoknya ini. Kenapa ya begini banget Indonesia ya? Atau mungkin kita lagi diuji apa? Allah lagi marah sama kita apa gimana ya, Ji? Pas dilalahnya juga barengan semua serentak gitu, ganti-gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mana sih kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Kopi? Kopi ya? Ya. Seperti biasa nih. Ini kok murung sekali, kenapa sih wajahnya nggak enak dipandang? Nggak bisa beli skincare, Pak Ustaz? Aduh, kasihan banget. Kamu hari-hari itu hasil untuk apa? Tapi ngapain tadi ngomong-ngomongin marahnya Allah, Allah marah sekarang? Nah, itu Pak Ustaz. Ini kalau Pak Ustaz nyimak berita juga nih. Iya. Kan bencana lagi di mana-mana, yang lagi rame banget. Iya. Saudara-saudara kita yang lagi ada di daerah sekitar Semeru. Puluhan orang korbannya Pak Ustadz. Mengundang kepedulian kita. Iya. Siapa yang nggak peduli pada saudaranya, Allah pun tidak peduli pada kita. Siapa yang melonggarkan saudaranya, Allah akan buat longgar dia di depan dunia sampai akhirat. Pedulinya itu tapi dengan cara apa Pak Ustadz? Satu, dengan apa yang ada. Kalau ada harta ya harta. Kalau nggak ada harta, tenaga. Kalau nggak ada tenaga, pikiran. Kalau nggak ada pikiran, nasihat. Kalau nggak ada nasihat, doa kita. Jangan sampai kita tidur kenyang sementara ada orang kena musibah dalam keadaan kelaparan. Nah, terus Pak Ustadz ngapain di sini? Pak Ustadz harus ke sana. Itu bagian dari cara kita supaya kita ada penggalangan donasi. Oh gitu. Dan jangan tadi berpikir salah. Allah marah. Iya, bisa saja. Iya. Karena musibah itu bisa terjadi karena ada beberapa sebab. Kalau itu sifatnya komunal, itu disebabkan oleh satu, ada kepemimpinan yang nggak beres, tetapi tidak ada yang menegur. Jadi kalau ada kedoliman, merajalela, sementara tidak ada amar, ma'ruf, dan nahi mungkar. Orang berbuat jahat dibiarkan, orang berbuat maksiat dibiarkan, nggak ada yang menegur, maka nanti kalau ada musibah tidak hanya kepada yang bermaksiat. Kepada siapa? Juga, kepada siapapun yang ada di situ. Kalau ada orang di dalam perahu, dalam kapal, kemudian ada yang ngelubangin perahu itu, alasannya mau cari air, dia nggak mau naik ke dek, tapi dia lubangi. Maka kalau itu tenggelam, tidak hanya naik yang lubangi, tapi orang yang berbuat baik yang ada di perahu itu semuanya tenggelam. Maka ini pertama. Yang kedua, kalau ada perzinaan yang merajalela. Ketika orang zina diam-diam masih pribadi, Allah masih ampunilah. Artinya itu belum sampai membuat musibah dia satu kaum. Tapi kalau perzinaan dilegalkan, bahkan merajalela, di-online-kan segala macam, terbuka secara umum, maka itu menjadi akan musibah di semuanya. Berikutnya, kalau sudah tidak ada bagaimana menerapkan hukum-hukum agama. Jadi Allah akan murka pada satu kaum di mana hukum agama tidak ada lagi orang, masjid-masjid jadi sepi. Orang semuanya, artinya tidak ada lagi orang yang mengamalkan agama, itu tanda. Makanya Allah bisa marah pada satu kaum. Tapi bisa juga secara pribadi. Karena mungkin lalai pada kesehatan, lalai kepada kebersihan, lalai itu nanti tegurannya pribadi. Nah, tapi kalau itu satu kaum, diantaranya adalah kalau satu tidak ada amar ma'ruf, tidak ada orang mengingatkan kebaikan. Jadi memang betul Allah kadang-kadang marahnya bukan hanya pribadi kepada satu kaum. Yang pasti adalah Allah mengingatkan kita jangan sampai kamu kena musibah tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, tetapi kepada keseluruhan kalian semuanya. Kenapa? Karena ada kemaksiatan kamu diem saja. Ya logikanya sederhana dong. Kalau kita naik pesawat, kemudian ada orang mainan handphone atau ganggu sinyal, maka kalau dia jatuh nggak mungkin kan yang Allah kan terikat prosedur. Nah, kalau ada kebanjiran, mosok yang selamat cuma satu orang, yang lain semuanya enggak. Yang buat merambah hutan, yang merusak lingkungan,
itu kena banjir, yang baik-baik pun kena banjir. Iya. Nah itu tapi gimana ceritanya Pak Ustadz? Misalnya saya orang yang soleh gitu, tapi tidak sengaja berada di kapal yang salah yang ternyata tadi tenggelam itu. Makanya, gimana caranya supaya saya nggak salah pilih perahu? Tuntutannya ada dua. Kita tidak hanya cukup jadi orang soleh, tapi harus membuat orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Kita ini harus jadi orang baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Itu baru sama dengan setan. Setan itu jelek, setan itu jelek. Nah, setannya jangan ke saya Pak Ustadz. Ya, tangannya. Ya? Setan itu jelek dan mengajak kejelekan. Iya, betul. Jadi setan itu sudah sesat dan menyesatkan. Maka orang Islam tidak cukup jadi orang baik. Dia harus baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Jadi dia produktif, dia proaktif. Tidak sekedar jadi orang baik. Kita jadi orang baik dan juga kita mengajak orang lain berbuat baik. Maka ngopi itu bukan sekedar bagaimana kita jadi orang baik, tapi mengobrolkan perihal-perihal iman supaya orang apa? Tidak saja yang kita berbuat baik, tapi yang lain juga ikut berbuat baik. Karena ja'al haq wa zaqal batil. Kalau ingin menghindarkan kebatilan, menghindarkan maksiatan, harus dihadirkan kebaikan. Jangan dikecam terus tapi tidak tahu yang terbaik. Artinya kita harus menghadirkan kebaikan karena nanti kayak gelas. Gelas ini sejauh mana kebaikan didatangkan, gelas ini sejauh mana nanti didatangkan kebaikan, maka sejauh itu kemaksiatan akan ini. Jadi kalau ini dikasih kebaikan terus, kemaksiatan nggak ada tempat. Nah, tapi kalau nggak ada kebaikan yang dihadirkan, penuh kemaksiatan. Nah, makanya kenapa di dalam surat Fussilat ayat 33, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang yang mengajak menuju kebaikan. Nah ini untuk menghindarkan apa? Musibah atau marahnya Allah di satu kaum. Masya Allah. Nah, tapi ngomong-ngomong ini nggak ada isinya. Belum lagi dibuatin Pak Ustadz. Nah, kononnya nih gini Pak Ustadz, katanya kalau Allah memberikan ujian dan musibah kepada seseorang atau mungkin kepada sekelompok orang gitu, konon katanya itu karena Allah itu mencintai hambanya. Iya. Idza ahabbau lahu qauman ibtalahum. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tanda Allah mencintai satu kaum kalau dia diberi ibtila, diberi satu cobaan. Makanya saya selalu sampaikan beberapa kali di ngopi ini, di ngobrol perihal iman ini, bagaimana kadang-kadang Allah ingin lebur dosanya. Allah ingin supaya orang-orang ini ditinggikan derajat surga, maka dikasih. Makanya orang tahu emas kalau sudah ada ujian. Nah, dia harus disepuh dulu supaya kelihatan bahwa dia emas apa enggak. Nah, kalau kena bakaran kok jadi berubah, jangan-jangan cuma kuningan. Supaya dia tahu emas, apa dia perak, apa ini loyang, apa ini akan ada ujian. Ujian itu untuk menunjukkan keimanan kita. Ujian itu untuk meninggikan derajat di surga. Ujian pada seseorang tanda cintanya Allah. Maka jangan heran orang Nabi itu kan orang baik. Tapi ujiannya luar biasa. Nah, apa hubungannya dengan musibah yang saat ini sedang banyak menimpa di daerah-daerah Indonesia, Pak Ustadz? Musibah itu kaumin, musibah satu kaum itu memberi faidah pada kaum yang lain. Kapan lagi kita nyalurkan donasi kalau nggak ada musibah? Maka itu menjadi kebaikan. Maka hasil dari kopi-kopi ini sebagian harus diberikan. Jangan semuanya terus diambil sendiri. Ada hak untuk orang-orang yang kena musibah. Ada orang-orang miskin gitu. Makanya kalau bisa 2,5% dari semua yang ditransfer, kan apalagi suami kerja, istri kerja. Suami masih di TV, istrinya juga sinetron, juga di radio, tiap pagi lagi. Ini siapa ngomongin siapa? Ada orang seperti itu. Ada Fauzi, ada yang suaminya itu jadi host, tapi istrinya juga di radio tiap hari, di TV sinetron. Namanya siapa Pak Ustadz? Ada, inisialnya G. G. I-N-A. Itu disebutin dong namanya, bukan inisial, namanya dibaca Gina. Ya kan saya bilang G. Istri saya itu Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau suami istri kerja, maka ada kesempatan harus untuk apa? 2,5% kah atau berapapun untuk teman-teman di Semeru, untuk banjir di Lombok, untuk hal di Semat. Itu bagian dari cara Allah untuk meninggikan derajat orang lain. Jadi setiap musibah itu memberikan faedah kepada musibah yang lain. Artinya menjadi orang lain itu ini kesempatan untuk beramal. Iya. Jangan diem aja malah ya. Kalau kita udah tahu ada musibah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bu. Ustadz. Masya Allah. Udah Bang Ibu, Kinan. ibu, Ini kenapa? mohon maaf, boleh minta air putih? Oh, boleh. Duduk. Sini, kenapa? Di depan. Duduk dulu. Oh, sini. Lemes. Sini. Katanya Sini. tunggu anaknya kelamaan. Aduh, ada Di aja. kafe Duduk, Bu. itu Saya kan. ambilin air putih. Duduk. Iya, silakan. Saya Dan. tinggal ya, Bang Pak Ustadz, Kinan. boleh tolong temenin dulu, Pak Ustadz, saya ambilin air putih. Iya. Makasih, Bu. Iya. Ji, air putih, Ji. Aduh, ada aja. Ayo, Kenapa, Bu? Diminum, Bu. Ayo, Bu. Silakan, Bu. Aduh. Tenang dulu, ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana, Bu? Kenapa? Ibu kenapa nih? Ini dari supermarket. Katanya anaknya mau ngopi sekalian jemput. Lah ditunggu belum datang-datang. Nah, terus? Dulu nabi-nabi terdahulu selalu banyak ujian yang lebih berat dari kita. Ya. Karena penderitaan itu sebetulnya itu bisa diri. Ibu, kenapa Ibu bisa sampai lemes gitu, Bu? Iya, habis dari supermarket. Katanya anaknya mau ngopi di sini. Anaknya Ibu mau ngopi di sini? Iya, sekalian ngejemput. Tapi udah lama belum datang-datang. Terus kenapa Terus Ibu jadi ibu lemes? jadi lemas. Iya, ibu kan pernah punya penyakit kanker, dioperasi. Cancer apa, Ibu? Payudara yang di sebelah kiri, Ustadz. Ya. Tapi sudah diangkat, sudah dioperasi? Sudah dioperasi, udah diangkat semua sebelah. Oh, jadi sekarang Ibu udah sembuh? Udah sembuh. Iya, udah sembuh katanya dokter, udah dinyatakan bebas. Karena Waktu udah itu bertahan 4 tahun setengah. 4 tahun setengah? Iya, tapi sekarang udah 16 tahun. Alhamdulillah. Iya, tapi Cancernya, mohon maaf, itu ketahuan punya cancer gimana waktu itu, Bu? Waktu itu saya pernah gini, pernah pegang payudara, kayaknya ada benjolan. Ada benjolan. Terus saya malam suka saya pegang lagi gitu benjolannya. Akhirnya saya cerita sama suami, saya ini coba pegang deh, kayak punya benjolan gitu. Kata suami saya, iya ini ibu punya benjolan. Takut, saya bilang gitu sama suami, ini ibu bener ada benjolan, takut. Akhirnya dicek. Udah cek aja ke dokter, katanya bilang gitu. Akhirnya saya cek ke dokter. Sampai di rumah sakit bilang, wah ini ibu katanya udah besar, katanya gitu. Udah ini ada terasa sakit nggak? Kadang-kadang dok ngebet, suka celkit-celkit di belakang gitu, kayak ditusuk-tusuk jarum, gitu. Kan, wah ini ibu udah besar nih, udah nggak bisa ditunda, harus secepatnya dioperasi, gitu. Ya akhirnya udah pulang dari dokter tuh, nanti besok balik lagi untuk dicek itunya stadium berapa gitu. Ternyata stadium 3C. Oh, 3C. Itu udah lumayan bahaya ya Pak Ustadz ya? Iya. Iyalah, kan kalau udah stadium 4 udah stadium terakhir kan gitu ya. Iya, terus? Nah, terus saya belum bisa prediksi menjalar. Nanti saya buka, nanti ketahuan udah menjalar apa enggaknya gitu. Saya kan nggak ngerti. Ya udah, Dok. Terus periksa lanjut, akhirnya dioperasi. Perasaan Ibu gimana waktu pertama kali divonis bahwa itu adalah kanker? Aduh, langsung itu air mata ngalir ini kakinya. Kakinya gemeter. Lalu langsung saya nangis, kayak udah nggak ada punya harapan, udah kosong. Udah ini kunang-kunang, udah pandangannya. Ya Allah. Itu waktu itu kalau boleh tahu umur berapa, Bu? Kenapa saya? Waktu divonis punya kanker. Udah sekarang kan 60. Enggak, Ibu waktu itu umur berapa pas divonis? Pas divonis jadi umur 40-an atau 50-an? 50-an. 50-an. Iya. Tahun berapa inget nggak? 50-an. Tahun berapa, Bu? Waktu dioperasinya? Enggak, divonisnya tahun berapa? Oh, divonisnya tahun 2002. Tahun 2002.
2002 divonisnya tahun Dan udah 2002. stadium 3. Iya, udah stadium 3C. Jadi sudah diangkat sekarang payudara diangkat Sekarang ya? udah diangkat. Satu apa udah. dua? Satu, karena belum menjalar ke sebelah, baru sedikit kena ke ginjal. Terus respon keluarga ibu gimana begitu dikasih tahu saya atau Iya. ibu punya kanker? Pertama sih semua nangis ya, suami juga semangat Bu, gitu. Akhirnya setiap malam berdoa saya sambil keluar air mata. Maksudnya saya masih mau ngurus anak-anak, ya Allah. masih Anak-anak umur mau berapa ngurus waktu itu? suami. Anak saya 3 yang belum menikah, yang masih ada sekolah, masih 3. Gitu. Total semuanya berapa anak? Semua 4. 4 baru lolos Yang udah 1, berumah tangga 1, yang 3 dalam belum. keadaan. Iya. Jadi waktu divonis itu masih 3 orang. 3 orang. Masih punya tanggung Iya. jawab ya Bu. Jadi untuk saya jagain berdoanya anak. gitu, ya Allah, saya masih mau ngurus anak-anak, masih mau ngurus suami, tolong beli keselamatan, saya biar beli kesehatan gitu. Sampai cabutlah ya Allah penyakitnya pada hamba, ya Allah, terus saya nangis terus setiap malamnya. Terus ngobrol panjang sama suami, sama anak-anak juga pada ngasih semangat. Padahal sebelumnya tidak segetol itu berdoanya. Iya, saya padahal sebelum tahu begitu saya sholat suka entar gitu jadinya sholatnya Pak Ustadz. Jadi Akhirnya pas udah tahu gini, waktu yang tepat untuk bertobat gitu Pak Itu Ustadz. the Iya. point of return, artinya harus setiap orang itu harus membuat titik-titik perubahan, titik-titik untuk entropi, titik-titik balik. Nah, dan alhamdulillah ya, ini kembalinya kepada satu kebaikan. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Tuhan, malah tambah doanya. Kalau yang keluarga ngefek nggak kepada suami, kepada ini setelah tahu? iya, berdoa, nangis sampai berdoa, doain ibu ya. Bapak juga doain, doain ibu biar ibu nanti sholatnya tepat waktu, nggak lupa, nggak digodain sama nggak ini dibilang gitu sama suami. Jadi Iya berdoa aja ya Bu demi keselamatan, nggak usah ini gitu. Bapak doain deh biar selamat. dan akhirnya sekarang sembuh. Akhirnya sembuh. Masya Allah, itu keajaiban Bu. Kenapa? Karena itu betul-betul pertolongan Allah betul. Karena Ibu sering dengar nggak bahwa orang kena kanker itu sulit disembuhkan, segala macam. Iya dengar. Ibu waktu itu langsung udah kepikiran mati mungkin Bu atau meninggal Bu? Tapi saya berpikir saya semangat harus saya lawan itu. Apa semangat Ibu yang nomor paling kuat Biar, Bu? masih mau ngurus anak sama suami gitu. Biar ngurus anak sama suami biar bisa mengalami punya cucu banyak gitu. Itu biar bisa melihat cucu. luar biasa Kinos. Jadi setiap sakit itu harus dibuat ada 3 langkah. 3 langkah orang Islam menghadapi sakit. Pertama adalah kekuatan ilmiah. Ya. Kekuatan ilmiah ini harus kita cari pada ahlinya. Ke dokter, akupunktur, fisioterapi, herbal, apapun yang penting ahlinya. Ya nggak boleh ke dukun. Ya. Itu. Dukun aja boleh kalau dukun pijit atau dukun, kalau dukun bayi masa ada ya dukun bayi? Ya ada istilahnya ada. Nggak ada. Masuk bayi udah jadi dukun. Salah, maksudnya dukun khusus untuk bayi, maksudnya Oh gitu, iya Pak gitu, Ustadz. artinya ke dukun nggak boleh karena Iya. itu kaitannya paranormal. Iya. Itu sekali ke dukun 40 hari sholatnya nggak diterima. Nah, maka satu kekuatan ilmiah, Ilmiah. cari pada ahlinya. Yang kedua kekuatan alamiah. Alamiah ini Allah menyediakan di bumi ini obat, ada sakit, ada obatnya. Kalau dia ketemu pasti akan jodoh. Obat tidak hanya di apotek. Obat bisa di alam ini, boleh dengan kunir putih, sambiloto, kunir, jahe, apapun. Mungkin ada buah naga, apapun di alam ini disediakan, habutus sauda, itu semuanya. Yang ketiga jangan lupa adalah kekuatan ilahiyah. Siapa tahu bukan penyembuhannya bukan hanya karena operasi. Karena berapa banyak orang sudah dioperasi juga masih gagal juga. Ada kekuatan ilahiyah. Doanya, sholat 5 waktunya, suami yang tadinya, mohon maaf, tidak hanya suami, ibu sendiri sholatnya tidak terlalu diperhatikan, tetapi dengan sholat, dengan tambah sholat tahajud, tambah sholat doa, ternyata doa, tahajud, wirid, semuanya itu adalah bagian dari kekuatan ilahiyah. Dan Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin.
Bayangkan kalau jadi miliarder, triliuner, tapi ternyata terlibat korupsi, terlibat ini, terlibat itu. Artinya apa? Syukur itu karena sesuatu yang mohon maaf itu akan menjadi amplifier kebaikan kita akan bisa mengoreksi, ternyata ini jadi nikmat. Pak Ustadz, saat misalnya amit-amit gitu, ada yang lagi divonis juga gitu, kanker atau penyakit yang berat, apa yang sebaiknya kita sebagai hamba Allah yang baik, yang harus dilakukan tuh ikhlas, pasrah, atau gimana Pak Ustadz? Pertama, idza asobat musibatun, kalau ada satu musibah dikembalikan kepada Allah dengan cara bersabar. Sabar itu ada 3. Sabar itu menerima apa yang terjadi dengan takdir qadar, jangan menyalahkan Tuhan, jangan suudzon. Karena ini cara Allah untuk menggugurkan dosa. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh apapun kecuali karena sakit kita ridho. Maka tidak cukup sabar. Yang ketiga, sabar ditingkatkan menjadi ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar itu menerima, kalau ridho itu lebih lapang dada. Dengan ridho nanti akan menemukan, boleh jadi apa yang kita sekarang dibaca surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu membenci padahal itu sangat tidak baik bagi kamu. Al-Baqarah berapa Pak Ustaz? 216. Oke. Ternyata dengan sakit menjadikan ibu lebih taat beribadah. Ya. Dengan sakit suaminya menjadi beribadah dengan tenang, dengan lebih khusyuk lagi. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi waktu itu contohnya perang. Iya. Perang itu sesuatu nggak menyenangkan. Iya. Apapun hal di dunia ini ada perintah-perintah agama yang nggak menyenangkan. Termasuk kita kena sakit, itu kan nggak menyenangkan. Iya, iya. Tapi diteruskan ayatnya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal baik bagi kamu. Iya. Mungkin kalau ibu nggak sakit, mungkin anaknya nggak pernah berdoa, mungkin sholat 5 waktunya nggak terjaga. Iya, iya, iya. Mungkin kedekatan antara suami istri, mohon maaf, kurang. Atau hal-hal yang lain lah. Jadi boleh jadi kamu membenci, padahal itu baik bagi kamu. Ya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. iya. Sebaliknya berarti itu Pak Ustadz ya. Iya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah lebih tahu daripada ini. Dulu kenapa kok nggak jadi anggota dewan misalnya? Kok nggak jadi bupati, kok nggak jadi? Karena Allah tahu yang terbaik. Jangan-jangan jadi pejabat baru 1 tahun, tapi vonisnya 6 tahun. Ya. Ada loh, banyak loh. Iya. Masa jabatannya dengan masa kurungannya lebih banyak masa kurungan. Iya. Ternyata Allah tahu yang terbaik. Nah, maka ini cara mensikapi kita. 1, sabar. Yang kedua, ridho. Ditingkatkannya lagi, syukur. Sakit masa bersyukur Pak Ustadz? Syukur atas semuanya, karena ini menjaga kebaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang kebaikan kita Allah tahu yang terbaik. Dulu kenapa Kinos kok nggak jadi miliarder, nggak jadi triliuner? Bersyukur. Bayangkan kalau jadi miliarder, triliuner, tapi ternyata terlibat korupsi, terlibat ini, terlibat itu. Artinya apa? Syukur itu karena sesuatu yang mohon maaf itu akan menjadi amplifier kebaikan kita akan bisa mengoreksi, ternyata ini jadi nikmat. Jadi kelihatannya sakit, tetapi itu membawa nikmat bagi kita. Iya, karena ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Orang itu kadang kebaikan itu bertambah karena justru ada ujian loh, cobaan loh. Karena ada orang yang namanya istidrat, ini bahaya sekali. Kalau orang nggak bisa memaknai sakit malah apalagi dia sehat segar bugar, tapi semakin jauh dari Tuhan. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 44. Hati-hati kalian kalau ada istidrat. Istidrat itu jebakan Batman. Kelihatannya dia hadiah tapi itu musibah. Kelihatannya dia ada nikmat tetapi itu akan membawa laknat. Kelihatannya itu nikmat tapi membawa sengsara. Al-An'am ayat 44.
Hati-hati 44. kita semuanya kalau dunia ini semakin maju, semakin ada, tetapi semakin lupa kepada yang menciptakan, semakin lupa kepada Allah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. pintu-pintu kesenangan dibukakan. Padahal nggak pernah sholat, la sholat, wala soma, nggak ada sholat, nggak ada puasa, ada azan malah menghina. Ya. Sudah begitu dia lupa kepada Tuhan, maka ketika dia melupakan itu malah pintu kesenangan dibuka. Anaknya sukses, kerjaannya oke, karirnya oke, gajinya tambah banyak. Tapi begitu dia lupa kepada Tuhan, Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. naudzubillahi min dzalik. Bu, kalau ibu sendiri nih Bu, hikmah apa yang ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, ibu bisa sembuh. Apa yang dipelajari Bu? Saya semenjak itu nggak pernah tinggal sholat. Teman-teman di pengajian saya ucapkan terima kasih. Selalu saya dibacain Yasin kalau kemo. Masya Allah. Kemo selama berapa tahap 6 kali setiap mau kemo ustazah bacain Yasin sama teman-teman baca Yasin. Sholat jadi 5 waktu, Sholat apalagi 5 waktu. Didoakan oleh semuanya, sama ada teman-teman, jalinan sama diingat. ustazahnya. Kalau gitu belum tentu didoakan kalau dia sehat segar bugar. Begitu sakit dapat doa, keberkahan dari teman-teman soleh. Iya, Apalagi Bu? Anak-anak juga. Anak-anak jadi semakin lebih dekat sama semakin anak-anak. Iya, karena kadang-kadang Iya. anak itu, anak begitu kaya raya, kadang-kadang lupa kepada ibunya. Hanya untuk mudik aja alasannya, ini alasan itu, sibuk sana, sibuk sini. Apalagi anak sekarang. Ya. Ini jadi perhatian. Iya. Nanti Kinos perhatian kepada ibu, nggak usah nunggu sakit artinya. Iya, Tapi ini didekatkan. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Tapi handphonenya berdering langsung lari. Kalau anaknya Kinos seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone, handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Kotak-kotak dong. Pak Ustadz. Iya, habis dia yang hari-hari cuma yang dilihat handphone terus dipanggil orang tuanya, yang ngasih handphone juga orang tuanya, yang ngasih ya pendidikan, kesehatan semua dijamin orang tuanya, tapi kenapa dia nggak taat pada orang tua? Jadi ini luar biasa loh hikmah seperti Hikmahnya ini. luar biasa besar Iya, ya Pak Ustadz. betul, Ya bukan cuma untuk ibu aja, untuk Betul. keluarganya. Yang lain. Bu, kalau boleh tahu nih Ibu, akhirnya berapa lama Ibu hidup dengan kanker itu? Udah. Dalam kondisi Ibu tahu ya? Setelah tahu berapa Setelah lama? tahu berapa lama? 6 bulan deh. 6 bulan? Iya. Selama 6 bulan Ibu diapain aja? Kemo? Di kemo satu itu 6 kali Iya, iya. di kemo. Terus? Terus dia sempat kan kalau istirahat kalau misalkan darah merahnya kurang ditambah jadi istirahat dulu 2 hari gitu. Jadi Nggak boleh ya, ngapain, itu nggak boleh sampai 6 ngapain bulan. Bu? Sama dokter nggak boleh ngapain, nggak boleh ngapain. Apa rasanya? Ya dokter sih bilang boleh. Pantangan, ada pantangan waktu itu? Enggak ada pantangan. Iya, iya, iya. Makan ya, tapi kan kalau banyak juga kan nggak ini. Jadi Iya. makan biasa nggak ada pantangan sama Oke. dokter. Umur berapa sih Ibu sekarang kalau boleh tahu? Bu? Sekarang umur saya 65. 65. Itu kalau hitungan Rasulullah sudah bonus 2 tahun. Karena Rasulullah ya 63. Tapi luar biasa ya, artinya ini dengan dekat dengan sholat itu saja sudah ada jaminan 5. Hidupnya diberkahi di dunia, bebas dari siksa kubur. Di alam akhirat nanti catatannya itu yang tangan kanan, yang baik-baik saja. Sirotnya terbuka dengan luas, enak. Meniti sirot secepat kilat. Bahkan nanti dapat surga sebelum dia memasuki. Masya Allah. Pak Ustadz mau nambah kopinya? Boleh? Kok saya dibikinin kopi tumben banget, Ji? Lagi apa nih? Sedekah buat saya? Nggak sakit kan, Ji? Enggak, aman. Dulu nabi-nabi terdahulu selalu banyak ujian yang lebih berat dari kita. Ya. Karena penderitaan itu sebetulnya itu bisa diringankan dengan
Pak Ustadz, Ya. ini bisa dibilang ibu ini hamba Allah yang terpilih. Masya Allah. 6 bulan sembuh dari Sembuh. kanker. Jarang sekali. Dan kanker itu kan, wah, perang melawan kanker kaitannya payudara itu kan perang yang luar biasa. Iya. Maksud saya bisa tangguh begitu itu luar biasa. Iya, pasti ada. Mungkin ibu sering sedekah ya sampai Salah satunya. bisa Iya, dikasih barangkali itu. karunia yang luar biasa, sembuh dari hal yang bisa membahayakan. Bu, misal nih ada keluarga atau teman-teman di luar sana yang lagi nonton ngopi, Iya. yang hidup dengan kanker juga, apa nih saran dari ibu, masukan dari ibu supaya bisa tetap semangat bahkan bisa sampai sembuh kayak ibu? Semuanya, siapa aja yang mengendap penyakit kanker harus semangat, Semangat. harus yakin. Harus yakin. Semua penyakit ada obatnya. Cuman belum tahu obatnya di mana ya Pak Iya. Ustadz ya. Biar terus semangat gimana Bu? Berdoa terus atau gimana Bu? Berdoa terus, jangan lupa sholat itu. Iya, panjang umur ya Bu. Panjang. Mudah-mudahan Ibu sehat terus, keluarga juga sehat terus, bahagia terus Ibu. Amin. Banyak rezekinya. Semangat. Ya. Pak Ustadz, Semangat itu udah poin loh. Iya. Makanya tagline di COVID itu tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Karena kondisi batin itu berpengaruh kepada kondisi fisik. Penyembuhan itu separuh dari penyembuhan, kata Ibnu Sina, diyakini sampai hari sekarang loh, sampai sekarang kedokteran modern, bahwa semangat ada psikosomatis. Orang itu kalau ada semangat, tidak menyalahkan Tuhan, dia optimis, ternyata itu sudah separuh kesembuhan. bisa ngebantu obat berarti Pak Ustadz ya? Luar biasa, kadang-kadang kita ke dokter, kita sudah layanannya bagus, artinya enak, apalagi dokternya handsome, good looking. Kadang-kadang obat belum dibeliin aja kita sudah separuh kesembuhan. Iya, Iya. bahagia ya. Tapi kalau dokternya udah tua, galak, mahal, nunggunya lama, berkali-kali dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Iya. Iya. Tadi Pak Ustadz bilang kalau dapat musibah termasuk penyakit harus ridho, Harus ridho, harus ikhlas, sabar, Gimana coba gitu, Mas. supaya orang begitu dapat kabar itu tuh kan pasti langsung sedih, marah gitu kan, menyalahkan si A, si B segala macam. Supaya bisa ridho dan ikhlas tuh gimana Pak Ustadz? Yakini bahwa ini adalah jalan kenabian. Jalan kenabian itu apa? Dulu nabi-nabi terdahulu selalu banyak ujian yang lebih berat dari kita. Ya. Karena penderitaan itu sebetulnya itu bisa diringankan dengan melihat orang yang lebih menderita. Ya. Nah, kita itu misalnya ya, Kinos kehilangan sepatu aja, itu merasa sedih banget. Tapi kan nanti kalau ada ketemu Fauzi kehilangan handphone, itu Ada yang lebih berat. ada yang lebih berat, kita lebih ringan loh. Atau kehilangan handphone, ketemu lagi kehilangan motor, itu. Ketemu orang lagi lebih ringan, lebih motor kehilangan mobil, habis kehilangan mobil kehilangan istri. Oh, itu lebih parah lagi amit-amit misalnya. jangan, Pak Ustadz. Dari sisi ini maka ternyata melihat yang di bawah. Makanya kan Nabi menasihati, kamu kalau urusan agama lihat orang yang lebih menderita dari kamu. Lihat nanti orang-orang para sahabat. Sahabat itu dalam beragama ujiannya lebih berat. Ada yang dihukum mati, ada yang segala macam lah. Ditimpa batu, dipanggang. Lihatnya dipanas. selalu ke bawah ya Pak Ustadz. Ya. Ya? Tapi kalau untuk dunia itu untuk begitu. Tapi untuk akhirat, lihat yang lebih menderita, lebih parah, lebih perjuangannya. Tapi kalau untuk dunia, syukuri. Masya Allah. Sangat mungkin itu bagian dari Berarti yang cara menyembuhkan Allah, tapi perantara atau medianya nggak Macam- ada yang tahu iya. walau alam. Yang penting kita tetap usaha. Kalau Iya, dalam bahasanya orang Islam itu, yang penting kita ini yang menghadapi, biar Allah yang mengatasi. Iya. Kita yang menghadapi, kita yang ikhtiar, biar Allah nanti yang menentukan. Yang penting sudah ikhtiar. Iya. Waduh, nih. Terima kasih ya, Bu udah ngasih banyak pembelajaran, ilmu, informasi. Mudah-mudahan, saya yakin sih banyak banget yang mengalami hal seperti Ibu ini. Dengan tadi cerita dari Ibu tambah semangat. Pokoknya kekuatan ilmiah, kekuatan alamiah, kekuatan ilahiyah. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Oh, udah jemput anaknya kali ya? Anaknya udah datang, alhamdulillah. Bu, panjang umur ya, Bu. Sehat selalu ya, Bu. amin, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Terima Ustadz, kasih. terima Mari, kasih silakan. atas masukannya, Titip biar kepada- saya jaga tambah kesehatan. dekat. Siap, panjang umur, Bu. Salam buat keluarga ya, Bu. Mari, silakan. Hati-hati, Bu. Wah, benar-benar ini pembelajaran yang luar biasa banget buat kita semua, Pak Ustadz. Ternyata segala cobaan itu pasti ada maknanya, ada Dan hikmahnya. ternyata ibu walaupun sudah sepuh, sudah tua, tetapi lebih tough, lebih tegar dalam menghadapi. Iya. Belum tentu kalau kita yang menghadapi.
Iya, Kita iya, itu iya. kadang-kadang sakit sedikit aja keluhannya luar biasa. Iya, makanya setengah ngeliat ibu senyum aja udah rasanya Masya lah. Allah, Pak makanya- Ustadz, apa ya. nih ilmu atau pembelajaran yang bisa kita petik hari ini Pak Ustadz? Pertama bahwa wa idza akhabaulahu qauman ibtalahum. Kalau ada satu tanda cinta kepada Allah ke bumi ini adalah diberilah ibtila, satu cobaan. Maka wajar kalau nabi-nabi ulul azmi itu cobaannya paling berat di antara seluruh manusia. Karena memang surga disediakan jauh lebih tinggi bagi orang-orang yang penderitaannya lebih tinggi. Maka ketika kita menghadapi sakit, pertama yakinlah itu datang dari Allah, jangan kita suudzon. Kita sabar, kita ridho, bahkan kita bisa mensyukuri. Sabar dalam 3 hal, sabar untuk menerima masalah ini dengan ridho dengan qadarnya. Yang kedua juga sabar itu dia tidak mau berbuat maksiat dan dalam ketaatan. Sabar di dalam musibah dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Sabar dalam ketaatan dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama nggak punya anak, sampai berdoa Robbi habli minas sholihin, umur 85 tahun dikabulkan. Allah memperkenalkan doa, doa memungkinkan apa yang tidak mungkin. Dan sabar yang ketiga adalah untuk tidak maksiat dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masih muda belia, jadi budak, diperkosa, diperdaya oleh seorang wanita yang cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus, wajahnya good looking, putih, mulus kayak neon, wajahnya menarik, nggak mendorong, menarik. Tapi dia tidak mau. Saya nggak bayangkan kalau yang jadi Yusuf itu adalah Fauzi. Apa yang terjadi? Yulika sudah amburadul malam itu juga. Padahal dia sudah tidak ada CCTV. Di tempat yang sudah, mohon maaf, dikunci rapat, diancam penjara. Yusuf masih muda. Kalau Yusuf sudah tua nggak mau, wajar. Masih muda. Yulikanya cantik, masih muda. Kalau Yulikanya sudah tua nggak mau, wajar. Sudah menopause. Tapi luar biasa. Kesabaran kita di dalam musibah, dalam sakit, dalam apapun. Kesabaran kita untuk senantiasa taat. Dan kesabaran kita untuk tidak bermaksiat. Itulah modal kita. Dari sakit, itu bagian dari silaturahmi. Sakit adalah bagian istighfar. Sakit adalah taqarrub. Karena dengan sakit, kita lebih dekat dengan Allah. Dengan sakit, menguatkan keimanan. Karena ternyata sehebat apapun, orang itu tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan apapun yang menderita pada kita, apapun yang kita derita, kita yakini itu bagian dari cara Allah membuat cinta. Corona adalah bagian dari surat cinta kepada umat manusia, karena setelah corona kita akan jadi lebih baik. Amin. Cara hidup kita, kebersihan kita, pola makan kita, dan inilah cara memperingatkan Allah pada diri kita. Apapun yang kita derita, itu bagian dari cara cinta kita pada Allah, maka jangan suudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Makasih Pak Ustadz. Ya.